Shalom, shalom. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Puji Tuhan ya kalau kita masih diberi kesempatan untuk terus boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Siap sedialah, baik ataupun tidak baik waktunya kawan-kawan. Nyatakan apa yang salah, nyatakan kebenaran, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, kawan-kawan semua ya. Jadi kalau kita terus berdebat ini akan menjadi topik yang terus menarik perhatian kita. Kenapa kita harus berdebat? Kenapa kita harus mempertanyakan ya keyakinan kita masing-masing kawan-kawan. Tentunya hal ini bukan tanpa tujuan, teman-teman ya. Tetapi hal ini mencoba memberikan sebuah gambaran tentang sebuah pengajaran yang kita yakini. Apakah pengajaran yang kita yakini ini baik, ya, lurus, atau justru malah bisa menjerumuskan kita ya. Jadi kali ini kita mau dengarkan ya Bang Edis lagi berdebat dengan Abdul ya. Dan si Abdulnya dipermalukan saat debat guys. Wah ini panas ya teman-teman ya. Oke teman-teman yang baru bergabung silahkan like dulu siaran ini kawan-kawan ya. Like dulu, ya, subscribe dan share ya supaya siaran ini bisa menjangkau banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Oke kita lanjutkan langsung ya kawan-kawan ya. Oke, yuk kita lanjutkan langsung guys. Ya kita naikkan dulu ya siarannya ya teman-teman ya. Yuk kita dengarkan. Bentar ya. Baik, terima kasih Bang Yahya. Saya harap ya Abang bisa menyuguhkan diskusi yang bermutu, berilmu, ya. Tidak ada hujat-hujatan di sini, tidak ada maki-makian, jangan ada ujaran kebencian di sini. Kita diskusi dengan baik. Siap Bang? Siap. Baik. Tema kita kali ini adalah Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Betul. Di mana ayatnya itu tertulis di dalam surat An-Nisa ayat 136. Pertanyaan saya sebelum kita jauh lebih dalam, betulkah yang saya katakan ini Bang? Betul, terima kasih. Apa Bang kitab-kitab sebelumnya itu? Bukankah itu Taurat, Zabur, Injil, betul? Oke. Pertanyaan saya sekarang Bang, kenapa Anda malah percaya kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, bukan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Silakan. Siapa yang percaya kitab sesudah Al-Quran? Oke, Abang percaya nggak kepada kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari? Itu bukan kitab, itu hadis. Jadi kitab Sahih Muslim itu bukan kitab. Yang dimaksud itu bukan kitab itu. Terus apa kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari? Itu namanya hadis. Iya, bentuknya kitab tidak itu sekarang. Iya, bentuknya kitab. Oke, dan kitab itu sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Karena ada perintah. Bang, yang saya tanya, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari yang dicetak sekarang itu, yang dijual di toko-toko buku Muslim itu kitab sesudah Al-Quran atau kitab sebelum Al-Quran? Sesudah Al-Quran. Sesudah Al-Quran. Sedangkan Anda disuruh Quran beriman kepada kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya? Dijawab Bang, apakah Anda disuruh beriman kepada kitab sebelumnya atau sesudahnya? Ada perintah. Bang, dengarkan Bang. Tolong dengarkan. Anda disuruh Al-Quran beriman kepada kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Sebelum atau sesudah? Setuju. Masalahnya di mana, Bang? Bang, yang ditanya Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum atau sesudah? Terus? Hadis kenapa? Waduh, ini orang nggak gawat ini teman-teman. Abang ada kendala sinyal kah? Suara saya delay kah? Tolong disimak Bang, disimak. Anda disuruh Al-Quran beriman kepada kitab sebelumnya atau kepada kitab sesudahnya? Kitab sebelumnya. Sebelumnya. Kitab hadis itu, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari itu sesudah atau sebelumnya? Sesudah. Kenapa Anda disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, tapi Anda malah beriman kepada kitab sesudahnya? Jawab. Kan ada perintah. Mana perintahnya? Percayalah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, mana? Atiullah wa atiur rasul. Bang, yang saya tanya sama Anda, mana ayat dalam Quran disuruh beriman kepada kitab sesudahnya?
Itu ayatnya atiullah wa atiur rasul itu perintah, Bros. Waduh, ini sungguh-sungguh orang yang nekat ini orang. Bang, yang saya tanya ayat yang bilang suruh beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Ada nggak? Atiullah wa atiur rasul. Bang, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu tidak bicara kitab, tetapi disuruh mentaati rasul, disuruh mentaati ulil amri, bukan disuruh beriman kepada kitab. Sungguh Anda orang-orang yang nekat, lagi tidak bisa membaca. Mengapa Anda termasuk orang-orang yang tidak membaca? Disuruh taat kepada Rasul, disuruh taat kepada ulil amri, bukan disuruh beriman kepada kitab sesudah Quran. Aduh, sungguh kamu termasuk orang-orang yang tukang melintir, dan kamu termasuk orang yang pandai bersilat lidah. Sabar. Sekarang begini, Bang. Apakah Anda membaca Al-Quran sambil salto, sehingga kitab sesudahnya Anda rubah menjadi kitab sebelumnya? Buka dulu kacamatanya, Bos. Bukan, minta buka kacamata. Bang, saya sudah bilang, saya akan buka kacamata kalau Juma buka masker. Zuma pernah membuka masker? Silakan, kapan dibuka masker? Mana? Tuh, beri rekaman video kepada saya, Juma ngomong tanpa masker. Tunjuk. Tunjuk sama saya, Juma ngomong tanpa masker, tunjuk videonya sama saya. Aduh, sungguh kamu termasuk orang-orang yang banyak permintaan, dan ketika permintaanmu dituruti kamu tetap saja tidak mau berterima kasih, dan kamu ini adalah termasuk orang-orang yang nekat, lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Bang Yahya, Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Tetapi Anda karena membaca Al-Quran sambil salto, kebalik, kitab yang sebelum Al-Quran Anda rubah menjadi kitab yang sesudah Al-Quran. Mengapa Anda tega melakukan itu kepada Al-Quran? Silakan. Begini. Makasih ya, kasih gipnya, makasih kasih gipnya. Definisi kitab yang dimaksud di sini di ayat ini apa dulu, Bos? Bang, yang namanya kitab itu adalah buku bahasa Indonesianya. Sepakat? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Betul? Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran apa sesudah? Anda sudah jawab. Kepada kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Injil, Taurat. Anda sekarang malah nekat mempercayai kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab kuning, kitab karangan ulama ini, kitab karangan ulama itu, yang Al-Quran tidak pernah memerintahkan untuk percaya kepadanya. Mengapa Anda nekat merubah-rubah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Quran memerintahkan untuk percaya kepada kitab sesudah Al-Quran? Jawab. Jawab, silakan. Yang pertama begini. Allah menyuruh kita apa? Taat kepada Rasul. Di dalam Al-Quran tertulis atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada di situ disuruh taat atau disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, sesudah Al-Quran. Itu sampai situ dulu ya, sampai situ. Silakan. Disuruh taat perintah. Bukan disuruh taat kepada kitab, Bang. Disuruh atiullah wa atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Mana di situ disuruh beriman kepada kitab? Di situ kita disuruh taat kepada Rasul atau tidak? Ya, betul. Betul. Rasul bilang begini, taraktu fikum amraini ma in tamassaktu bihima lan tadillu abada. Kita bawa. Di ayat Quran mana itu? Di ayat Quran mana bilang begitu, Muhammad? Hadis. Itu dalam hadis. Malah lari ke hadis. Tadi saya bilang, Anda kenapa rujukan Anda kitab sebelum sesudah Al-Quran? Kan tadi disuruh dengar. Boleh nggak rujukanmu sebenarnya? Rujukanmu itu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya atau kitab sesudahnya? Bang, dengerin dulu, Bang, dengerin, Bang. Bang, tolong dengerin, Bang, dengerin. Bang, dengerin, Bang. Suaramu kecil banget, Bang. Suaramu kecil sekali. Suaramu kecil. Minta sama Juma mic yang gede itu, yang basoka itu. Gini, dengarkan. Dengarkan, Bang.
Anda sebagai Islam, menurut Al-Quran, rujukan kebenaran Anda itu Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran atau kitab sesudah Al-Quran? Anda malah merujuk kepada kitab hadis yang oleh Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa Anda disuruh beriman kepada kitab sesudahnya. Mengapa Anda merujuk ke hadis? Muhammad bilang begini, di mana di hadis? Saya tanya sama kamu, ya Bang Yahya. Di dalam Al-Quran tertulis, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah apa yang diucapkan itu berdasarkan kemauannya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul? Tuh, itu ada yang suaramu berisik sekali nih, banyak anak-anak nih. Dikatakan dalam hadis juga taat kepada hadis lah. Oke, berarti Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Kan disuruh taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Oke, apakah Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Tidak. Oke, berarti yang diucapkannya di hadis itu wahyu atau bukan? Wahyu. Berarti ada wahyu versi level 1, ada wahyu level 2. Kok kamu tertawa? Kutanya sama kamu, lebih tinggi mana hadis sama Al-Quran? Saya tanya tadi. Sebentar, lebih tinggi mana? Sebentar, lebih tinggi mana wahyu sama Quran? Kita disuruh apa? Kita disuruh apa? Bang, Rasul, kan? betul. Pertanyaannya, sebentar, masalahnya begini, dengarkan dulu, dengarkan. Masalahnya Anda percaya bahwa seorang Muhammad mengatakan suatu wahyu, tapi wahyu itu tidak ada dalam Quran, betul? Enggak. Loh, gimana sih logika kamu ini? Kamu mempercayai Muhammad mengatakan sesuatu yang wahyu, tapi wahyu itu tidak ada di Quran, betul? Bang, anak kecil jangan di layar, Bang. Nanti kita kena ban. Oke, gini Bang, dengarkan Bang ya. Menurut Anda, Muhammad mengatakan wahyu, tapi wahyunya itu tidak ada dalam Quran, adanya di hadis, betul? Betul? Nah, berarti Anda percaya ada wahyu level 1, ada wahyu level 2, betul? Ya, Oke, lebih tinggi mana Quran sama hadis? ini pertanyaan lain. Bang, sebentar. Lebih tinggi mana Quran sama hadis? Saya sudah jawab tadi. Lebih tinggi mana? Kita kan disuruh taat perintah. Sebentar. Lebih tinggi mana Quran sama hadis? Rasul ngomong. Waduh, ini Anda berisik Bang, Anda berisik. Anda tidak bisa mendengar suara saya dengan bagus karena di belakang Anda punya background sangat berisik. Mohon maaf Bang, mohon maaf ya. Mungkin Abang bisa, lain kali Abang bisa datang kembali dengan background yang tidak berisik. Karena saya ngomong sampai jerit-jerit Anda nggak dengar. Ya, ketika Anda percaya bahwa hadis itu juga wahyu, maka pertanyaan saya kepada Anda, lebih tinggi mana Quran sama hadis? Ketika Anda jawab lebih tinggi Quran, berarti secara tidak langsung Anda percaya ada wahyu level 1, ada wahyu level 2. Ya kan? Bukankah begitu? Ketika Anda bilang bahwa Quran itu lebih tinggi daripada hadis, sedangkan keduanya sama-sama wahyu, berarti kesimpulannya ada wahyu level 1, ada wahyu kelas 1, ada wahyu kelas 2. Ya? Makanya hati-hati ketika Anda mengeluarkan statement, jangan sampai statement itu menjadi blunder. Kena kepala Anda sendiri. Tahu blunder? Ya, Anda tendang bola ke tembok, temboknya mantul bolanya kena mukamu, itu blunder. Ya, silakan Bang. Bang siapa nih? Halo. Makasih teman-teman yang kasih gift-nya, teman-teman. Bang siapa? Bang Azerna, silakan. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan on cam Bang. Saya mau jawab pertanyaan yang tadi. Ya, silakan Abang on cam. Abang boleh pakai topi, pakai kacamata. Kalau Abang nggak nyaman, mukanya dilihat, silakan on cam. Silakan. Ya, silakan Bang. Ingat Bang ya, jangan menghujat, diskusi saja yang bagus, ya. Keras argumen boleh selama argumen itu tidak menghujat dan tidak mengujar kebencian. Silakan Bang. Mengenai pertanyaan yang tadi itu, yang sebelumnya. Apa itu bisa diulang Pak? Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Betul? Ya. Itu di antara kitab sebelumnya itu ada Injil, betul?
Injil, Jabur, Taurat. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda beriman kepada kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab kuning, kitab fikih? Anda beriman nggak? Iya. Iya. Mana perintahnya Anda disuruh beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Sebentar. Kita kembali dulu ke yang tadi ya. Kenapa kita percaya kepada kitab sebelum Al-Quran? Waduh, ini Bang, dengerin dulu Bang. Ini Abang ini agak lain ini Bang. Bang, menurut Quran Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, betul? Beriman itu kan artinya percaya. Iya, disuruh mempercayai kitab sebelum Al-Quran, betul? Taurat, ada kitab Jabur. Bang, jangan boros-boros Bang. Anda disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, betul? Iya, itu. Oke, sekarang Anda beriman nggak kepada kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab kuning, kitab fikih? Anda beriman nggak? Iya, saya meyakini. Oke, pertanyaan saya sekarang dengarkan pertanyaan saya. Mana perintah Al-Quran disuruh beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Mana? Anda anggap kitab itu sesudah Al-Quran itu apa? Oke, saya tanya, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab fikih, kitab ulama ini, kitab ulama B, itu kitab sesudah Al-Quran atau sebelum Quran? Sebentar. Bang, dengarkan Bang. Bang, dengan segala hormat. Bang, dengan segala hormat. Kutanya sama Bang, biar kita nggak berbelit-belit. Kitab Sahih, Bang, dengarkan Bang. Bang, saya host di sini, izinkan saya memimpin diskusi ini. Kalau Anda hostnya, saya akan mau dipimpin oleh Anda. Dengarkan. Kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab fikih, kitab kuning, kitab karangan ulama B, ulama A, ulama C. Itu semua kitab-kitab sesudah Al-Quran atau kitab-kitab sebelum Al-Quran? Itu kitab sesudah Al-Quran. Sesudah Al-Quran. Sedangkan Anda disuruh, sedangkan Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, betul? Anda ini nggak pernah mau ngalah. Dengerin dulu orang bicara. Masalahnya Anda baca Quran sambil koprol, sehingga kitab sesudah menjadi kitab sebelumnya. Disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, Anda malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Ini sebabnya Anda baca Quran sambil jungkir balik. Saya menyuruh Anda baca Quran yang tegap nih. Quran di depan. Jangan bukunya dibalik begini, akhirnya jadi kebalik. Capek saya mengingatkan Anda. Padahal saya orang Kristen, tapi mengingatkan Anda ngeyel, sungguh ngeyel. Heran saya. Disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Kamu malah ngeyel terus beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Sungguh kamu orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang bahlul. Heran saya. Habis energi saya teman-teman. Habis. Nampaknya perlu asupan teh ini teman-teman. Harus dikasih teh yang ada jeruk nipisnya ini. Aduh. Oke, kita naikkan lagi. Heran saya, untuk memahami hal yang sederhana saja, mengapa kamu tidak sanggup? Mengapa kamu berputar-putar, kian kemari, kian ke sana? Bukankah kamu termasuk orang-orang yang nekat lagi yang rugi jika kamu berlaku demikian itu? Silakan, Bang Palopo. Oke. Wah, makasih Bang, kopinya Bang. Ya silakan. On cam Bang. Apa soalnya? On cam dulu, baru kita diskusi Bang. Silakan. Waduh, saya nggak pakai baju ini. Aduh. Pakai baju dulu Bang, ambil baju dulu, pakai topi. Kalau nggak nyaman, boleh pakai filter muka, kan bisa. Banyak pilihannya di situ. Silakan. Ya. Tapi saya tertarik. Anda ini tidak bisa mendefinisikan kitab suci dengan Bang, dengan segala hormat abangku, dengarkan Bang. Tolong abang on cam, baru kita diskusi. Sabar dulu. Kalau abang sudah malu dilihat orang bahwa abang orang Islam, Anda malu menjadi orang Islam, jangan naik kemari. Malu sama orang Kristen. Silakan Anda on cam. Kalau Anda malu bahwa Anda orang Islam, Anda malu dilihat orang bahwa Anda Islam, Anda tidak mau orang Anda dilihat kalau Anda Islam, silakan Anda turun. Kalau Anda bersedia, Anda tidak malu, Anda bangga menjadi Islam, open kameramu. Sabar, saya open cam. Kau ini banyak ngomong, saja paham juga enggak. Dengar ya teman-teman muslim ya, sambil dia nunggu buka kamera ya. Kalau kamu merasa bahwa kamu muslim, jangan banyak ngoceh aja. Iya kan? Dan kamu dilihat orang, biarlah itu menjadi amal jariah untuk membenarkan syubhat-syubhat yang salah dari saya.
Bilang saja Anda tidak sanggup membantah syubhat saya. Sehingga Anda malah ngoceh, tidak jelas, kian sana, kian kemari. Ini, selain Anda baca Quran kebalik, bikin kamera juga kebalik. Bukan hanya Quran yang dibacanya kebalik, teman-teman. Kameranya pun terbalik, teman-teman, dia tidak tahu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, lagi kamu termasuk orang-orang yang balul. Oke, kita turunkan saja dia, teman-teman. Karena dia banyak terus berkelit-kelit, kita turunkan dia dan kita lempar dia ke laut yang berwarna kuning. Ya, heran saya. Sudah dituruti kemauan mereka untuk on cam. Ketika saya on cam, mereka banyak sekali alasannya. Aduh. Bang siapa ini? Bang... Sorry ya teman-teman ya, saya pakai kacamata hitam jadi saya tidak sanggup membaca tulisan-tulisan teman-teman ya. Halo, Bang siapa? Radip. Silakan Bang Radip. On cam Bang. Ya, Bang. Terima kasih Abang sudah on cam. Aku konfirmasi dulu apakah Abang seorang Muslim? Muslim lah. Baik, siap diskusi yang baik, tidak menghujat, tidak mengujar kebencian. Siap. Baik, terima kasih. Sesama anak bangsa, kita ingat, kita saudara sebangsa. Walaupun kita tidak seakidah, ya kita bertolak belakang, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Oke Bang, tema kita hari ini Bang, kita membahas mengenai Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 136. Salah satu kitab sebelumnya itu, betulkah adalah Injil, Bang? Injil ya, iya betul. Oke, pertanyaan kembali, Bang. Mengapa Abang sebagai Muslim yang disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, yaitu Injil, Abang malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Taurat, Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab fikih, kitab kuning, kitab karangan ulama A, kitab karangan ulama B, kitab karangan. Mengapa Anda tega mengkhianati Al-Quran yang menyuruh Anda mempercayai kitab sebelumnya, tapi Anda beriman kepada kitab sesudahnya? Silakan jawab, Bang. Minum dulu. Silakan. Dikasih es Bang, biar dingin. Kita memang dianjurkan mengimani kitab sebelumnya Bang. Agak keras Bang suaranya. Memang dianjurkan mengimani kitab sebelumnya. Bukan itu Bang, yang kutanya kenapa Abang tega mempercayai kitab-kitab sesudah Al-Quran, sementara Al-Quran menyuruh mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mengapa Anda tega? Jawab, silakan. Siapa yang bilang mengimani, Bang? Oke, jadi Abang tidak beriman kepada kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari? Beda definisinya. Coba, Abang percaya nggak kepada kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari? Percaya. Kalau itu... Oke, di dalam itu tertulis bahwasanya Muhammad menikahi anak kecil, betul? Kata siapa? Berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? 24 tahun. Waduh, Anda ini termasuk orang-orang yang nekat. Di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? 24 tahun. Tunjukkan. Anda ini... Bang, Abang ini sudah memfitnah dengan mengatakan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tertulis demikian, padahal tidak. Yang tertulis di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, bahwa umur Aisyah berkata, bahwa aku ketika dinikahi Muhammad berumur 6 tahun dan hidup berumah tangga dengan dia ketika berumur 9 tahun. Anda ini termasuk orang-orang yang nekat dan lagi Anda termasuk orang-orang yang tukang mengarang. Kenapa Anda menjadi juara mengarang, Bang? Dengar. Kenapa juara mengarang? Anda juara mengarang dengan mengatakan umur Aisyah 24 tahun. Mau dengar enggak penjelasan dari saya?
Bang, saya nggak mau dengar penjelasan. Tunjuk ayat, tunjuk Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang bilang begitu. Dengar kan? Mau dengar nggak? Jangan nyerocos kalau mau dengar. Enggak, Anda bilang di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari tertulis 24 tahun mana? Mau dengar enggak? Silakan tunjukkan. Tunjukkan hadisnya, tunjukkan hadisnya. Jangan nyerocos, diem. Pertama, itu khilafiyah. Karena ulama Khilaf. Tadi Anda barusan ngomong Sahih Muslim, Sahih Bukhari Anda percaya. Sekarang Anda bilang khilaf. Sungguh Anda ini termasuk orang-orang yang berstandar ganda. Dan lagi Anda orang-orang yang termasuk standar double. Lihat tuh. Udah nge-froze dia kan? Udah nge-froze dia. Ini tanda kurang sinyal ini teman-teman. Silakan. Nyerocos ini menggiring opini. Dengar dulu. Itu beda pendapat antara ulama itu, ada yang bilang. Bang, saya nggak bilang ulama, hadisnya bang. Bang, abangku yang kutanya itu bunyi hadisnya, bukan pendapat ulama. Sungguh ini orang kebanyakan benturin kepala ke ubin. Bang, kepala ini jangan disering benturin di ubin bang. Yang ditanya bunyi hadisnya, bukan pendapat ulama. Aduh. 13 tahun lamanya saya mendalami Islam. 13 tahun lamanya saya mendalami Islam, Bang. Jangan sembarangan. 13 tahun. Tujuannya apa? 13 untuk menyadarkan Anda, tujuannya untuk menyadarkan Anda bahwa Al-Quran tidak pernah mengatakan sesuai apa yang Anda katakan. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat. 13 tahun belajar Al-Quran atau hadis, pasti mu'alaf. Saya jamin. Pasti mu'alaf, aduh. Justru karena saya mendalami Quran dan saya mendalami hadis, makanya saya dibaptis. Aduh. Bang, saya memang lahir secara Kristen. Lahir dari kecil saya sudah Kristen. Tetapi saya mendalami Quran, mendalami Bible, mendalami hadis. Tahun 2014 saya dibaptis, Bang. Memutuskan memutuskan Bang untuk hidup, untuk di jalan yang ini. Bang, dengarkan. Kembali ke tema, jangan lari. Kembali ke tema. Tadi Anda bilang Bang, gantian Bang, bisa nggak kita ngomongin gantian? Ada istilah khilafiyah, bro. Dengar, ada istilah khilafiyah. Bang, yang kutanya bunyi hadisnya. Ada nggak dibilang dalam Sahih Muslim? Itu tidak hanya Bukhari Muslim, bro. Begini. Oke, di hadis mana yang bilang 24? Di hadis mana yang bilang 24? Saya bukain ya, bentar. Silakan, saya tunggu. Saya akan sangat menunggu-nunggu dengan senang hati untuk dibacakan hadis yang bilang umur Aisyah 24. Kalau ada, saya terjun lompat dari Monas. Iya, saya dengarkan. Tolong rekam. Kalau ada, dengar rekam. Kalau ada hadis yang bilang umur Aisyah 24 tahun ketika dinikahi Muhammad, saya lompat dari Monas. Catat, rekam. Bilangan. Jangan kau tutup kameramu. Tunggu dulu. Saya cari ininya, kitabnya. Sungguh kalian itu termasuk orang-orang yang nekat, pemirsa. Ya. Anda bilang khilafiyah, Anda bilang ini, itu kan pendapat-pendapat tentang hadis, bukan bunyi hadisnya. Hadis sendiri nggak bilang itu khilaf. Kamu ini, berapa lama sih kamu mempelajari Al-Quran dibandingkan saya? Berapa lama kalian mempelajari Islam? Banyak Islam, banyak Kristen, tapi hanya KTP. Tidak pernah sungguh-sungguh mendalami. Banyak jumlahnya. Mau yang Kristen, mau yang Islam, sangat banyak. Punya Kristen tapi Bible nggak pernah dibaca, banyak. Islam tapi Quran nggak pernah dibaca, banyak. Saya, walaupun saya non Muslim, Quran itu menjadi salah satu buku yang paling sering saya baca. Salah satu, bukan berarti itu yang sering saya baca. Salah satunya itu. 13 tahun lamanya saya membaca itu. Kok Anda nekat mengatakan bahwa umur Aisyah dinikahi Muhammad umur 24? Sungguh Anda terlalu. Dan Anda termasuk orang-orang yang suka menebar gosip, lagi fitnah. Silakan.
Abang terjeda bang, ini dia lagi googling teman-teman, dia lagi googling, jadi saya turunkan saja dulu dia. Ya, dia googling, jadi ke pause gini, kita tidak punya waktu seharian untuk menunggu orang-orang yang lagi googling. Ya, paling tidak Anda sudah punya lah, Anda punya apa namanya pengetahuan, ya kan? Anda punya ilmu, baru Anda naik ke sini. Jangan Anda hanya bermodalkan nekat datang kemari. Modal al nekat, modal itu Al-Quran. Ya kan? Modal al nekat gimana Anda itu? Silakan Bang. Bang siapa nih? Manggilnya gimana nih Bang? Manggilnya apa nih Bang? Max saja Max. Oke, Bang Ama. Muslim Bang? Muslim benar. Ya, silakan on cam Bang. Oh, on cam ya? Ya, wajib Bang. Karena saya sudah bilang kemarin, mulai besok teman-teman saya akan siaran buka kamera, tapi syaratnya ya setiap yang datang juga harus buka kamera. Ya, Bang Ama. Melanjutkan ya yang tadi. Pernah nggak di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim tertulis bahwasanya umur Aisyah itu 24 tahun ketika dinikahi Muhammad? Lain lagi temanya tadi, katanya yang lain tadi Bang. Oh, berarti mau kembali lagi ke sini? Iya. Oke, baik. Tanya yang lain. Baik. Betul tidak menurut Al-Quran dalam surat An-Nisa 136 bahwasanya Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran? Betul. Betul. Apa itu kitab sebelum Al-Quran? Bukankah itu termasuk juga Injil? Betul. Oke. Pertanyaan saya, Anda sebagai Islam yang disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, misalnya adalah Injil, mengapa Anda tega malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu Bukhari, Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini, kitab itu. Sedangkan Anda tidak disuruh Al-Quran untuk beriman kepadanya. Oke. Yang mengatakan saya beriman kepada kitab kuning, saya tidak beriman kepada kitab ini siapa Bang? Anda Muslim? Iya. Anda tidak beriman kepada kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Ya, yang kan anak kan mengatakan saya tidak beriman kepada kitab Injil Taurat. Saya mengatakan siapa Bang? Karena Anda dibuktikan dengan cara satu, Anda tidak punya Injil di rumah, betul? Iya. Oke, Anda beriman kepada Al-Quran? Iya benar. Anda punya Al-Quran? Punya. Oke, Anda disuruh beriman kepada Injil? Iya benar. Apakah Anda punya Injil di rumah? Injil yang mana Bang? Buset. Mana? Anda disuruh beriman, Anda beriman kepada Quran, makanya Quran ada di rumah. Anda beriman kepada Injil, tapi Injilnya nggak di rumah. Anda ini ngimpi atau bagaimana? Anda menyuruh saya beriman kepada Injil yang kamu. Saya tidak menyuruh Anda. Dengarkan, Pak Ama, dengarkan. Dengarkan. Saya tidak menyuruh Anda beriman kepada kitab Injil. Al-Quran yang menyuruh Anda beriman kepada Injil, betul? Betul. Mana Injil yang Anda disuruh beriman kepadanya itu? Iya, Injil yang mana? Buset, yang saya tanya, Anda disuruh beriman kepada Injil, mana kitab yang Anda disuruh beriman kepadanya itu? Maksud kamu Injil kamu yang kamu imani, yang nggak mungkin lah. Ya udah, mana kitabnya? Mana kitab Injilnya? Injil itu udah nggak ada, udah dirubah Bang. Bagaimana Anda percaya? Oke, jadi Anda percaya, sebentar, gantian Pak. Jadi Anda disuruh Al-Quran beriman kepada kitab tapi barangnya nggak ada. Ya iya dong. Kita kan jadi Quran menyuruh Anda imanilah kitab tapi barangnya udah nggak ada. Disuruh mengimani yang nggak ada. Kenapa begitu dikatakan oleh Tuhan? Sungguh-sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat, lagi Anda termasuk orang-orang yang bahlul. Anda yang bahlul. Anda menyuruh saya mengimani kitab Anda, nggak mungkin lah. Saya tidak menyuruh Anda. Quran yang menyuruh Anda. Quran yang menyuruh Anda untuk beriman kepada Injil. Mana Injilnya? Mana Injilnya? Kamu tahu banget. Mana Injilnya? Loh, nggak perlu ada Injilnya. Nggak perlu ada. Disuruh mengimani tapi nggak perlu ada. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang balul. Lagi kamu termasuk orang-orang yang ngarang bebas. Dan termasuklah kamu juara 1 dalam mengarang bebas. Kamu nggak mungkin lah saya mengimani kitab kamu. Mana kitabnya? Iya, mana kitabnya? Sudah terampung dalam Al-Quran.
dong, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Kamu salah. Ya, ayatnya mana? Enggak, Anda bilang sebentar. Satu-satu. Sebentar. Anda kalau kejang-kejang Anda saya buang keluar. Satu-satu ngomong. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kitab Injil itu sudah tidak ada. Mana ayatnya? Ngomong benar. Enggak, mana ayatnya? Enggak, mana ayatnya yang bilang kitab Injil sudah tidak ada? Mana? Dikatakan situ. Ngarang lagi dia. Saya tanya, mana ayat di dalam Quran yang bilang bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada lagi? Mana? Kitab itu coba kamu baca surat Al-Baqarah. Silakan baca. Anda yang baca. Anda yang menunjukkan, Anda yang baca. Silakan Bang. Kamu lu ngomong deh. Tadi Anda bilang bahwasanya kitab Injil itu sudah tidak ada lagi. Karena itu kan berasal dari congormu. Ya, bukan dari Al-Quran. Sekarang tunjukkan ayatnya dari Al-Quran yang bilang bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada lagi. Mana ayatnya? Nah, sudah, Anda fokus kerja dulu. Kalau Anda mau kerja, saya dukung. Semangat, Bang. Semangat kerja. Ya. Kalau Anda lagi sibuk kerja, sebentar, Bang. Kalau Anda lagi sibuk kerja, semangat kerja, silakan Anda kerja dulu. Yang asli, sudah dirubah. Mana ayatnya? Tadi kamu bilang sudah nggak ada. Sekarang kamu bilang sudah dirubah. Nekat kamu, belum ada 2 menit sudah meralat. Mana ayatnya yang bilang sudah hilang, sudah nggak ada? Mana ayatnya? Lagi kerja dia. Oke teman-teman, karena dia lagi kerja, kita ganti saja dulu dia. Kita nggak fokus diskusi kita begini ya teman-teman ya. Anda kalau lagi kerja silakan kerja, semangat. Ya, semangat yang kerja. Saya heran loh. Anda kalau ngomong bahwa bahwa Injil sudah tidak ada lagi, ayatnya dong tunjukkan. Ayat Quran yang mengatakan bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada lagi. Mana mungkin Anda bertemu ke ayat semacam itu di Quran? Itu ayat dari ngarang dari mulutmu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang al-ngarang. Terima kasih teman-teman yang kasih bonekanya. Makasih Bang, makasih. Ya, heran saya dengan kamu. Kamu kok bisa-bisanya bilang kitab Injil sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Apakah mulutmu bisa dijadikan sebagai dalil? Tidak bisa Al-Congor dijadikan dalil. Yang bisa dijadikan dalil itu adalah Al-Quran, bukan Al-Congor. Silakan Bang Nasi Bebek. Oke Bang Nasi Bebek, kita melanjut ya Bang ya. Ada nggak Bang ayat dalam Quran yang bilang bahwasanya kitab Injil itu sudah tidak ada lagi? Kitab Injil itu sebenarnya ada Bang, tapi keberadaan Injil itu sekarang tidak seperti yang dulu. Seperti itulah. Oke, di ayatnya silakan ayatnya. Bahwa Al-Quran bilang bahwa Injil yang ada hari ini sudah tidak seperti Injil yang dulu, ayatnya. Karena kita tidak mau ngomong dengan congor, Bang. Harus ada ayatnya, silakan. Iya, saya udah tahu. Ini sembari Bang, yang ada Bang, saya bantu Abang. Abang saya bantu. Bentar dulu saya mau ini Bang Edis. Bentar, sembari ini saya sambil mencari ini data yang sampean minta. Bolehkah saya bertanya sama Bang Edis enggak? Aduh, kita ada tema Bang. Mungkin kalau Abang mau mengajukan tema baru, bisa kita janjian. Lalu kita besok ganti tema dulu sampai saya dapat ini. Waduh, tidak bisa Bang. Saya orangnya harus satu tema, fokus di situ Bang. Saya nggak pernah bolak-balik tema ini, tema A, B, tema kecuali udah selesai. Temanya udah selesai, baru saya undang teman-teman yang lain pada masuk. Nah, kalian terserah lah mau ngobrol apa aja terserah. Tapi kalau lagi saya di sini, lagi belum capek ya, belum sampai lapar, belum sampai haus, kita selesaikan dulu ini semua. Pertanyaannya Bang tadi apa? Pertanyaan saya, adakah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Injil sudah tidak ada lagi? Injil itu ada. Ada. Terus Anda bilang Injil sudah dirubah-rubah. Iya. Bang, yang ada ayat dalam Al-Quran bunyinya begini. Dan katakanlah, kami beriman kepada kitab yang ada di tanganmu. Ada nggak ayat yang berbunyi begitu? Itu kan berangkatnya dari sejarah kan, diambilnya kan. Kalau pada saat Al-Quran diturunkan,
Itu Di situ mengatakan kami beriman kepada kitab yang ada di tanganmu. Bagaimana mungkin abang katakan di saat itu kitab yang di tangan mereka itu sudah dirubah-rubah? Bagaimana mungkin Al-Quran bilang bahwa di dalam Injil itu terdapat kebenaran, bahwa Injil itu diturunkan oleh Allah, tetapi di saat yang sama Anda fitnah bahwa Injil yang diturunkan kepada Allah, yang Allah turunkan itu, dan Injil yang di dalamnya terdapat kebenaran, mengandung kesalahan-kesalahan yang Anda fitnahkan. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang tukang fitnah kalau begini caranya. Enggak Bang, saya berangkat dari sejarah. Dulu saya kan pernah sekolah, makanya saya tahu. Masuk ke sini kalau tanpa pengalaman ini sejarah saya nggak berani loh Bang. Dulu saya pernah sekolah, belajar kan tadi abang menyebut kitab fikih, inilah kitab kuning, itulah kan ya. Nah, di situ saya pernah bertemu dengan pelajaran yang namanya tauhid itu Bang. Coba abang cari di Google Map, di Google lah. Cari yang namanya kitab tauhid dan langsung ketik siapa sajakah yang menusah. Ngerti nusah kan? Menasah masuk? Ya, yang menusah kitab Injil, Taurat dan Zabur itu ada 4 orang loh Bang. Iya, tapi itu tidak ada dalam Quran, Bang. Itu ada dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab ulama. Yang abang tidak disuruh Al-Quran beriman kepadanya. Iya, kan maka dari situ Bang, timbullah dari kita ini dari Islam tidak mengimani kitab Injil yang sekarang gitu. Nah, akibat apa? Akibat abang mengimani kitab-kitab karangan ulama, bukan mengimani kitab Al-Quran. Bang, kalau abang, dengarkan Bang ya. Kalau abang percaya Al-Quran, jelas sekali dikatakan, berimanlah kepada kitab-kitab sebelum, Bang, pelan-pelan, sebelum Al-Quran. Tapi Anda malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Inilah tanda bahwa abang pun termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran sambil koprol. Ya Bang. Kitab sebelumnya akhirnya terbaca kitab sesudahnya. Ini host, dengarkan dulu saya. Silakan. Saya mau ngomong. Dalam hidup kita butuh yang namanya belajar kan ya? Betul? Betul kan? Betul? Betul. Betul. Betul? Betul. Tentunya apa yang diajarkan oleh orang yang menunjukkan kebaikan boleh nggak diikuti? Dalam hal Anda belajar ilmu bagaimana bongkar mesin, bagaimana benerin kipas rusak, nggak apa-apa. Tapi kita yang bicara dalam hal akidah. Iya, akidah ini. Akidah. Oke, di dalam hal akidah, dalam hal agama. Menurut Al-Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran atau sesudah Al-Quran? Ntar dulu saya kan waktunya ngomong kan. Silakan. Nah, ini Bang. Di dalam kehidupan kan ya. Misalkan Bang Edis itu melakukan hal jelek lah. Melakukan hal jelek, semoga aja enggak ya. Semoga aja enggak ya. Nah, kemudian datanglah seseorang menyuruh sama Bang Edis, Edis itu jangan lakukan, itu salah. Benar nggak itu? Tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Ya, benar nggak? Sampean mengikuti orang itu nggak? Dalam hal kehidupan sehari-hari tidak masalah. Yang saya tanyakan adalah begini, Bang, dengarkan. Ini kita bicara kita ini ngomong satu nggak beda gerbong. Dengarkan, Bang ya. Gini, penyebab kita jadi ngomong begini, abang di salah gerbong, kita nggak di gerbong yang sama. Dengarkan, Bang. Al-Quran menyuruh Anda beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Betul atau tidak itu? Betul. Betul. Kitab sebelum Al-Quran itu salah satunya adalah Injil, betul? Iya, ada tiga kitab sebelum ini Al-Quran. Oke, pertanyaannya sekarang. Kenapa Anda malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran dalam hal akidah loh? Kita nggak bilang dalam hal ilmu masak Indomie, ya? Iya. Nah, sekarang yang saya tanyakan kepada Anda, Anda tadi bilang kitab tauhid, kitab ini bahwa Injil sudah dirubah-rubah. Yang bilang itu Al-Quran atau kitab sesudah Al-Quran? Sesudah Al-Quran, Bang. Itulah makanya saya bilang, Bang. Makanya saya bilang Anda ini malah mempercayai kitab sesudah Al-Quran. Akibat Anda tidak percaya kepada kitab sebelum Al-Quran, yang Al-Quran menyuruh Anda beriman kepadanya. Terima kasih yang kasih es gede tadi banget gelasnya. Makasih, Bang. Nah, waktunya saya ngomong kan, Bang. Silakan. Silakan. Kan bilang
Saya mengimani kitab sebelum Al-Quran, ya tentunya kayak fikih, hadis, tauhid, segala macam kan ya. Ya kan benar. Itu sebenarnya bukan mengimani itu sebenarnya panutan loh bagi kita. Oke, aku tanya sama Bang, jujur. Iman itu bahasa Indonesia percaya, betul? Iya, percaya. Oke, Anda percaya nggak kepada kitab fikih? Percaya. Oke, kitab itu sesudah Al-Quran atau sebelum Al-Quran? Sesudah. Oke, padahal disuruh nggak Anda untuk percaya kepada kitab sesudah Al-Quran? Dulu Bang, saya coba. Sungguh Anda ini termasuk orang-orang yang berkeras hati, dan jikalau Anda terus-terus berkeras hati, maka lama-lama Anda akan dilempar ke laut yang berwarna biru. Enggak Bang. Silakan. Makanya kan coba definisikan iman Bang. Iman itu oke, menurut Islam aja ya. Bukan secara simpel ya. Secara ini, yuk. Baik, kalau dalam agama kami Bang, iman itu adalah mengimani sesuatu yang belum kita lihat, ya, yang belum terjadi, ya, harapan dari apa yang akan datang, ya. Nah, sekarang kita karena membahas iman dalam Islam tentu beda. Makanya lebih bagus kita itu berbicara mengenai etimologi saja. Arti dari sebuah kata. Tanpa itu memandang agama, tanpa itu memandang ini. Kita bahas agama. Beriman itu artinya mempercayai sesuatu, betul? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, Anda beriman? Kan sampean yang memberi definisi, berarti waktunya saya bertanya sekarang. Silakan. Nah, Bang Edis itu percaya sapi itu ada nggak? Percaya. Ya, berarti Bang Edis iman sama sapi. Beriman sama sapi? Iya. Saya percaya sama sapi? Iya. Saya gimana mau percaya sama sapi? Sapinya aja nggak ngobrol sama saya. Dia bilangnya percaya, gimana? Percaya dalam hal apa dulu? Nah, dalam segi keadaan. Dia bahwa sapi itu eksis, ada begitu? Lah, iya. Iya percaya. Ya, berarti Bang Edis iman sama? Beriman akan keberadaan sapi, bukan beriman kepada sapi. Beriman akan keberadaan sapi itu. Berarti boleh Bang Edis nyembah sapi? Nah ini, saya beriman akan keberadaan sapi, bahwa sapi itu ada. Bukan berarti saya menyembah sapi. Sungguh Anda adalah orang-orang yang berpikir secara jungkir balik. Bukan Bang, makanya. Selain Anda membaca Al-Quran jungkir balik, Anda juga berpikir sambil salto. Bang, sudah ku bilang Bang, kurang-kuranginlah membenturkan kepala ke tembok. Supaya apa? Supaya tidak seperti ini. Enggak, dari kemarin kan sudah saya masuk sama Bang Edis ini. Memang dari kemarin itu nggak ada ini Bang. Kita mau diskusi bagaimana kalau sampeannya ngebet. Nggak mau ini orang waktunya berbicara diputus. Tadi akidah larinya kemana? Sebelum dijelaskan udah diputus. Harusnya kan kalau saya aja sampean ngomong saya putus, sakit hati nggak Bang? Kecewa. Silakan. Fokus kepada pertanyaan saya. Mana dalilnya? Mana perintah Allah untuk beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Silakan. Temanya ini bahas. Iya itu. Islam disuruh beriman kepada kitab sebelum Quran, tapi Anda malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Silakan. Saya boleh bertanya nggak atas ini adanya tema ini? Silakan. Nah, apakah Bang Edis mengetahui keberadaan Injil yang turun dari awal itu sampai sekarang? Keberadaannya? Bentuk Injil, bentuk isinya Injil dari pertama kali diturunkan. Kalau Injil di tempat Anda saya nggak tahu. Kalau Injil dalam bahasa kami beda lagi. Nah, berarti itu udah Bang, agama sampean itu dikarang oleh manusia. Ini kok lari kemana-mana Bang? Lari kemana-mana ini bahas apa sih? Oke, kita bicara definisi dulu Bang. Kita bicara definisi. Sebentar. Sebentar Bang. Anda mau bicara akademis kan? Akademis kan? Coba. Injil, sebentar. Injil itu bahasa apa? Injil itu bahasa apa? Hah? Kosa kata Injil itu bahasa apa? Kitab itu Bang. Enggak, bahasa apa itu? Apakah itu bahasa Sunda? Apakah itu bahasa Jawa? Apakah itu bahasa apa? Coba. Bahasa Arab. Akar katanya apa? Sampean udah tahu nanya. Enggak, akar katanya apa? Kitab. Bukan, akar kata dari Injil secara etimologi itu. Ini bahasa. Waduh, aja, etimologi aja Anda tidak tahu. Bang, contoh nih. Memakan. Apa kata dasarnya memakan? Itu udah dari dulu, Bang. Buset. Ini katanya mau ngajak akademis. Diajak akademis tapi apa nggak bisa, Bang. Memakan
kata dasarnya itu makan, ditambahi awalan ditambahi akhiran kan. Jadi memakan, kata dasarnya makan. Sekarang saya tanya sama Anda. Injil itu kata dasarnya apa? Terdiri dari berapa suku kata dan bahasa apa aslinya? Silakan kalau mau bicara akademis. Pertanyaan saya aja belum dijawab. Bang, kalau abang nggak bisa, saya bantu. Kalau abang nggak bisa, saya bantu. Ya, Injil, sebentar, saya jelaskan. Bang, saya jelaskan. Nah, Injil itu terdiri dari dua suku kata, eu dan angelion. Dari bahasa Yunani. Itu menurut bahasamu kan ya? Oke, silakan abang cari referensinya. Silakan kalau abang ingin membantah saya, tunjukkan jawaban pembandingnya. Di dalam sumber-sumber akademis disebutkan bahwa Injil berasal dari dua suku kata, eu dan angelion, di mana artinya itu adalah kabar gembira atau berita baik, bahasa Yunani. Lalu diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Eu angelion di dalam bahasa aslinya eu angelion, di dalam bahasa Arab menjadi Injil. Sekarang Anda jelaskan, kalau Anda ingin bantah saya, jelaskan menurut sumber Anda, Injil berasal dari bahasa apa? Dan kata dasarnya apa? Suku katanya apa aja? Apa maknanya? Silakan. Itu udah kata dasar yang memang disebut dalam Al-Quran itu memang Injil, nggak ada. Buset, disuruh menunjukkan kajian akademisnya malah ngarang bebas. Tidak boleh bang diskusi begitu bang. Abang tunjukkan Injil ini dari bahasa Arab, kata dasarnya apa, artinya apa, gitu. Jawab dulu pertanyaan saya. Kalau jawab dulu pertanyaan saya gimana nih abang nih? Kan ini bang, makanya bang Edis dari kemarin itu saya ngomong sama bang Edis nggak pernah ada kelar-kelarnya. Orang nanya belum dijawab udah nanya lagi. Karena abang lari kemana-mana. Enggak. Makanya saya yang ditanya bang Edis kitab sebelum Al-Quran kan ya, benar? Bang, jawab dulu. Di dalam Al-Quran tertulis berimanlah kepada kitab sebelum Al-Quran. Sampai ini nggak mau jawab pertanyaan orang, makanya silakan. Coba, apakah sampean itu tahu terhadap isi Injil yang sebelum yang sekarang ini ada loh? Injil. Saya punya Injil, saya punya Injil di rumah. Nah, sekarang bang, pertanyaan saya yang kedua, Injil itu diturunkan untuk orang mana? Injil diturunkan untuk semua manusia. Nah, bang, coba sampai saya mau tahu bang, kejelasan perkataan Yesus yang membolehkan untuk mengajarkan Injil itu di selain Asia itu. Indonesia. Beritakanlah Injil kepada semua manusia, kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Itu saya kasih dalilnya, silakan. Ya bang, saya ambil ini dulu bang. Mau ambil ini dalilnya dulu bang tentang perkataan Yesus. Aduh, ini korban zakat turun. Abang, ini korban zakat turun. Makanya kalau ada zakat turun itu disuruh dia turun dari panggung. Aduh. Aduh, sampai batuk saya teman-teman. Aduh. Oke, karena dia terjeda teman-teman, dia lagi cari ininya sumber-sumbernya. Kita beri dulu kesempatan yang lain karena kita tidak punya waktu seharian untuk menunggu orang yang sedang googling. Oke, kita naikkan lagi ya. 1.200 orang yang nonton, tetapi belum ada satupun muslim yang mempunyai kualitas, teman-teman. Aduh. Saya sangat merindukan ya teman-teman muslim yang datang itu muslim yang berkualitas. Tidak-tidaknya pernah sekolah, tidak-tidaknya pernah sekolah usuluddin, pernah sekolah jurusan perbandingan agama. Ya. Yang naik dari tadi asal-asal orang saja. Silakan. Halo bang. Ya, waduh, ini kayaknya kenal aku nih, ingat ini. Abang siapa bang? Lupa bang. Abang Jafran. Oh, Bang Jafran. Kenal aku abang nih kayaknya. Aku pernah ngobrol nggak sebelumnya? Belum bang, baru pertama. Oh belum, baru kali ini. Oke. Berarti ketukar orang. Sorry. Karena bang. banyak orang yang datang kemari nih. Ya silakan bang. Pertanyaannya apa dulu nih bang? Pertanyaannya, menurut Al-Quran, Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, betul? Ya betul. Mengapa abang
dan banyak umat muslim yang lain malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran, bukan sebelum Al-Quran. Contohnya, apa itu? Kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, kitab fikih, kitab karangan ulama ini, karangan ulama B, mazhab ini, mazhab itu, akhirnya ribut sendiri. Ngeributin kitab-kitab yang sesudah Al-Quran itu. Betul atau tidak? Oke. Betul atau tidak, Bang? Sudah? Betul atau tidak? Ya, betul. Betul. Ya, bentar. Maka kembalilah Anda percaya kepada Al-Quran untuk mengimani kitab-kitab yang sebelumnya. Oke, betul. Silakan. Tapi sebelumnya, kan kita ini beda server ya Bang ya. Di dalam Islam, hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran Bang. Tunjukkan dalilnya. Dalilnya, apa ya? Nah, kan? Bentar Bang, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Santai, relax. Silakan. Okay. Ayat Al-Quran itu ba'duhu mutasabihat. Sebagian ayat itu muhkamah. Yaitu udah jelas maknanya. Wa ba'duhu mutasabihat. Kata Allah gitu di dalam Al-Quran. Baik, saya bantu Anda. Surat itu ada di dalam Ali Imran ayat yang ke-7. Okay. Bahwa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu hanya ada dua macam. Pertama, ayat-ayat yang muhkamat atau jelas, dan yang kedua adalah ayat-ayat mutasabihat atau samar. Ya, nah, mengenai ayat-ayat yang mutasabihat itu disebutkan hanya Allah lah yang mengerti takwilnya. Betul? Betul. Pertanyaan saya kepada Abang, mengapa Anda sekarang malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Yang tidak pernah Al-Quran menyuruh Anda untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Silakan. Kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk beriman dengan Al-Quran, sunnah, yaitu hadis. Tunjukkan ayatnya. Berimanlah kepada sunnah. Mana ayatnya? Sunnah. Jadi berarti Anda ngarang bebas. Bentar Bang, sebentar. Ayat mutasyabihat itu penjelasannya ada di dalam hadis. Contohnya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu kan. Baik, saya jawab. Puasa. Bentar Bang. Saya jelasin dulu. Diwajibkannya puasa. Nah, kaifiyah puasa, bagaimana tata cara puasa, nah itu dijelaskan di dalam hadis. Makanya kita juga mengimani hadis. Nah, hadis itu juga sumbernya dari Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kemudian diberitahukan tata caranya kepada sahabat. Akhirnya sampai kepada kita. Jadilah yang namanya kitab-kitab hadis itu. Kitab hadis itu asalnya dari mana? Dari Allah juga. Sungguh gitu. Anda termasuk orang-orang yang pemfitnah. Saya bantah satu persatu. Oke, buktikan. Poin Anda yang pertama. Nanti tolong ingatkan ya, ada 3 poin yang akan saya tanggapi. Poin pertama, Anda membuat narasi bahwa ayat-ayat yang mutasabihat itu dijelaskan oleh hadis, betul? Ya. Poin kedua, Anda mengatakan bahwasanya bagaimana tata cara puasa itu diuraikan dalam hadis, betul? Betul. Yang ketiga, Anda mengatakan bahwa hadis itu juga adalah wahyu, betul? Betul. Saya bantah semua dosa atau dusta Anda kepada agama Islam. Saya bantah. Pertama, surat Ali Imran ayat yang ke-7, bahwa ayat-ayat yang mutasabihat itu tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Tapi Anda bilang bahwa ayat-ayat yang mutasabihat dijelaskan oleh orang ke kitab hadis. Betul atau tidak? Betul. Tapi sekarang sebentar Bang. Ya'lamu ta'wilahu illallah, ada terusannya Bang. Baik, terusannya bunyinya gimana? Fil ilmi. Dan orang-orang yang mereka punya ilmu yang dikasih paham gitu. Contohnya, salah. Inilah orang-orang yang tukang pelintir Al-Quran. Semoga Anda dikutuk lidah Anda menjadi keseleo. Anda memfitnah. Dengarkan. Surat Bang, gantian saya Bang. Abang kan udah baca, ya. Anda bilang dan orang yang berilmu diberi ilmu menjadi paham. Anda bilang begitu?
Ya. Salah. Ayat Quran tidak bilang begitu. Ayat Quran tidak pernah bilang bahwa orang-orang yang berilmu mereka diberi paham. Tidak pernah Al-Quran bilang begitu. Yang Al-Quran katakan adalah, dan orang-orang yang berilmu berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat itu. Tidak pernah dikatakan. Bang, dengarkan, saya lagi ngomong. Oke. Al-Quran tidak pernah bilang bahwa orang-orang yang berilmu itu mengerti takwilnya. Al-Quran bilang hanya Allah yang mengerti takwilnya dan orang-orang yang beriman berkata, bukan memahami. Mereka berkata, kami beriman. Anda ini merubah-rubah ayat Al-Quran. Aduh, sungguh nekat Anda merubah-rubah ayat Al-Quran. Abang tadi, saya salah. Nah, baik. Sudah Anda akui kesalahan pertama. Sekarang yang kedua. Apa? Kita mengimani Al-Quran dan hadis juga, Bang. Gitu. Bang, sebentar. Anda sudah mengakui kesalahan Anda yang pertama. Bahwa orang-orang yang berilmu tidak disebutkan mereka mengerti takwilnya. Tapi disebutkan mereka beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat itu. Beriman. Baik. Bukan sebentar, Bang. Sebentar. Anda sudah akui Anda salah. Sekarang kita yang kedua. Anda bilang tadi bahwasanya mengenai saum atau puasa. Ya. Dijelaskan lebih rinci, lebih detail di dalam hadis. Itu pendapat Anda karena Anda sudah didoktrin oleh ulama atau pendapat Al-Quran? Maksudnya gimana, Bang? Anda kan bilang, di dalam Al-Quran ada tertulis bahwasanya Anda disuruh untuk puasa. Ya. Bagaimana puasa itu dijelaskan oleh kitab hadis? Betul? Karena sebentar, Bang, sebentar. Yang jadi pertanyaan saya begini. Di ayat Quran mana yang menyebutkan bahwa detail tentang puasa itu ada di kitab hadis? Ngarang lagi kan? Ngarang lagi. Bukan ngarang lagi, Bang. Oke, di ayat Quran berapa? Dari apa? Tujuan hadis itu salah satunya. Bukan, Bang, enggak segini-gini. Itu kan pendapat Anda. Anda bisa berpendapat apa saja. Anda mau bilang ada gunung emas, Anda mau bilang apa terserah. Gini, Bang, yang kutanya sama Anda, ada nggak ayat Quran yang bilang bahwa detail tentang puasa, penjelasan tentang yaum, tentang saum, berpuasa ada di kitab hadis? Ayat berapa yang bilang begitu? Fitnah lagi kan? Fitnah, Anda tukang fitnah. Anda ini termasuk orang-orang yang rugi lagi Anda penebar fitnah. Bang, diulang. Abang kan bilang bahwasanya kitab hadis itu adalah kitab yang menjelaskan bahwa tata cara puasa itu seperti apa, detail-detailnya seperti apa, dijelaskan oleh kitab hadis. Saya bilang, Bang, itu kan pendapat Anda. Bukan pendapat saya, Bang. Oke, mana ayatnya dalam Quran bahwa kitab hadis itu, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari itu menjelaskan tata cara puasa? Mana ayat dalam Quran yang bilang gitu? Karena kita mengimani nih Al-Quran, hadis. Oke, di ayat Quran berapa yang bilang Anda disuruh beriman kepada kitab hadis? Nah, itu udah kewajiban. Gini, Bang. Anda mau bilang itu wajib, terserah. Yang saya tanya dalilnya di dalam Quran Anda disuruh beriman kepada kitab hadis mana? Nah, ini kan berkaitan dengan akidah ya, Bang. Nah, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Oke, bentar, Bang. Dengerin dulu. Santai. Nah, Bang, saya hampir pingsan loh, Bang. Bang, dengarkan Abang. Iya, saya mau ngomong, Bang. Dengarkan, Bang. Gini, yang kutanya, Bang. Bukan Anda, Abang ceritanya bukan yang saya tanya. Yang saya tanya ini loh, Bang. Ayat Quran mana yang bilang disuruh beriman kepada kitab hadis? Loh, kita dalalatul iltizam, kita itu ketika kita sih yang ditanya Quran kok. Loh, gini, Bang, ada dalalah namanya iltizam, Bang. Gimana kita mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi? Nah, kita juga meyakini, melazimi bahwasanya apa yang diturunkan itu juga dari Allah. Oke, baik. Sekarang kita ke poin ketiga. Anda bilang bahwasanya hadis itu berasal dari Muhammad dan itu juga wahyu dari Allah, betul? Betul. Oke, jadi intinya Anda punya dua wahyu. Wahyu Al-Quran dan wahyu ada dalam hadis, betul? Sebentar, kutanya sama Abang. Tinggi mana Quran sama hadis?
Tinggi Al-Quran. Tinggi Al-Quran berarti ada wahyu level 1 dan ada wahyu level 2. Enggak, Bang. Bentar, Bang, ini standar ganda loh. Set. Sebentar, saya ngomong, Bang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha itu justru membantah bahwa Muhammad itu tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali wahyu. Betul? Iya. Oke. Berarti Anda percaya bahwa Muhammad dapat wahyu, lalu dia memasukkan wahyu itu tidak dalam Al-Quran, malah dalam kitab sebelumnya yang dikarang sesudah Muhammad meninggal. Bedakan, Bang. Dengerin, Bang. Bentar, Bang. Anda telah memfitnah Muhammad. Anda memfitnah Muhammad dengan mengatakan bahwa Muhammad mendapat wahyu, tapi wahyunya tidak dimasukkan Muhammad ada ke dalam Al-Quran. Sungguh Anda berani memfitnah Muhammad yang demikian itu, termasuk Anda orang-orang yang nekat. Jangan. Hadis itu tidak disuruh ditulis waktu itu ketika turunnya hadis, tapi ketika Al-Quran itu turun, itu gimana ya? Ini makin ngarang bebas lagi nih. Makin ngarang dia dan makin mendusta. Mana dalilnya? Bang, Abang nggak boleh cerita, Abang nggak boleh mendongeng. Tunjukkan dasarnya. Karena di sini ingat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Edis TV. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV dengan membawa alcongor, maka tempatnya adalah di laut yang berwarna kuning. Iya. Baik, bawakan dalilnya. Jangan alcongor, Bang. Jangan alcongor. Dalilnya mana? Bentar. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu ngomong enggak pakai sana dah. Nabi itu ngomong pakai apa? Wahyu. Nah, salah satu perintah Nabi itu jangan tulis hadis dulu ketika turun Al-Qur'an, dan ada fase di mana Bang, ayatnya dasar Abang bercerita itu ada di mana? Kami orang Islam bukan hanya Al-Quran, tapi Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran mana? Dalilnya itu di dalam agama kami itu. Waduh, ini Abang ini termasuk orang-orang yang sudah didoktrin. Bang, dengarkan, Bang. Bang, dengarkan. Abangku, dengarkan, Bang. Anda sebagai Muslim yang seharusnya menjadi rujukan itu adalah Al-Quran, betul? Nah, bukan hanya Al-Quran, Bang. Oke, mana dalilnya, Bang? Mana dalilnya? Sebentar. Mana dalilnya ayat Quran yang bilang, jadikanlah qiyas sebagai dalil, jadikanlah kitab Sahih Bukhari sebagai dalil, jadikanlah kitab fikih sebagai dalil, jadikanlah kitab karangan ulama si A, si B, si C sebagai dalil. Mana ayatnya dalam Quran? Jadi, Bang. Sungguh Anda ini termasuk orang-orang yang mengeyel berat. Coba. Anda tadi pertanyaan apa? Coba diulang. Pertanyaan saya, Anda tertulis di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh dia, maksudnya Muhammad itu adalah berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Lalu Anda bilang hadis itu yang ada di kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari adalah ucapan Muhammad dan itu adalah wahyu, betul? Iya. Berarti Anda percaya ketika Muhammad dapat wahyu, dapat wahyu, Anda percaya bahwa Muhammad tidak memasukkan yang diwahyukan Allah itu ke dalam Quran. Anda percaya Muhammad malah hadis, Bang. Bedakan antara Al-Quran dan hadis. Buset. Oke, hadis itu wahyu bukan? Wahyu. Kalau wahyu seharusnya masuk Quran enggak? Loh, hadis sama Al-Quran dua Aduh. Padahal ada ayat di dalam Al-Quran. Dan jikalau kamu ragu-ragu, maka buatlah ayat yang semisalnya, yaitu semisal Al-Quran. Anda malah mempercayai ada orang yang mampu membuat ayat semisal Al-Quran, yaitu Bukhari dan Muslim. Oke, sekarang saya tanya. Sebentar, Bukhari dan Muslim, kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah, nggak mau gantian nih. Mulai panik nih, panik. Ayat-ayat itu diperuntukkan buat orang-orang kafir. Justru Anda telah mempercayai ada seseorang bisa membuat ayat-ayat yang semisal Al-Quran.
Makanya mereka ditantang, coba buat kayak Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya. Kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Bukhari. Lihat di situ. Oke, ayo. Sebentar, Bang. Kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Bukhari. Oke. Berisi ayat-ayat semisal Al-Quran, betul tidak? Duh, beda Bang antara Aduh. Bang, dengarkan ya Bang ya. Bang, dengarkan. Hadis itu Bang. Bang, dengar kita nggak usah debat lagi lah. Udah capek kita, Bang, dengarkan. Oke. 13 tahun lamanya saya mendalami Islam. Loh, saya belajar Al-Quran. Bang, nanti Abang cerita setelah saya. Bang, nanti Abang cerita setelah saya, tolong ya. 13 tahun saya membaca Al-Quran. Oke. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah, bolak-balik saya baca. Oke. Saya tidak mau katanya. Saya langsung kepada Al-Quran itu sendiri untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Al-Quran. Oke. Lalu apa yang saya dapatkan di dalam Al-Quran dengan apa yang saya dapatkan dalam diri Anda jauh berbeda 180 derajat. Tunjukkan perbedaannya Bang. Ayo. Perbedaan pertama, contoh. Al-Quran mengatakan, kamu harus beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang pertama itu ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya, oke. Tidak pernah, sebentar, tidak pernah Al-Quran menyuruh supaya umat muslim beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kenapa Anda menggiring opini dan Anda sudah termasuk orang-orang yang terkena giringan opini supaya umat muslim harus percaya kepada kitab sesudah Al-Quran? Mana ayatnya? Mana menggiring opininya mana, Bang? Buset. Oke, mana ayat dalam Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Mana? Siapa yang bilang suruh beriman sesudah Al-Quran? Loh, kenapa Anda beriman kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab fikih? Itu hadis. Hadis itu wahyu juga. Oke. Berarti tinggi mana Quran sama hadis? Loh, keduanya itu kedudukannya sama di dalam tadi ada bilang, barusan tadi ada bilang tinggi Quran loh. Nah, Bang, antara mutawatir hadis itu mulai lagi dia teman-teman. Mulai lagi. Bang, dengarkan. Dengerin saya, Bang. Dengerin dulu lah. Silakan. Hormatin saya ngomong. Al-Quran itu derajatnya mutawatir, memang di atasnya dari hadis gitu. Nah, hadis juga ada yang mutawatir gitu. Dan hadisnya ada yang mutawatir. Berarti hadis setara dengan Quran. Ada yang derajatnya setara dengan Quran gitu. Nah, berarti ada kitab-kitab yang setara dengan Al-Quran, ada ayat-ayat yang semisal Al-Quran itu dan setara dengan Quran, di luar Al-Quran. Nah, kan berarti tantangan untuk membuat kitab semisal Al-Quran itu sudah dilakukan. Nah, betul atau tidak? Semisal dengan Al-Quran. Aduh, ini orang gimana sih muter-muter? Nah, hadis itu kan buat menjelasin Al-Quran, Bang. Hadis buat jelasin. Oke, sebentar. Poinnya. Hadis sebentar, Bang, sebentar. Saya tanya. Perkataan Anda sangat berbahaya ini. Sebentar, Bang. Bagian saya tanya. Dengar, Bang. Perkataan Anda sangat berbahaya dengan Bang dan dulu. Bagian saya tanya. Ini kita kalau ngomong semua nggak bisa kedengaran, Bang. Dengarkan. Sebentar. Enggak. Statement Anda sangat berbahaya. Statement Anda sangat berbahaya dengan mengatakan Anda udah di mute. Berarti ada moderator saya yang mute. Anda di mute, Bang. Dengarkan. Enggak, Anda di mute. Anda bisu. Dia udah ngomong terus tuh karena dia nggak tahu mikir. Oke, gini. Barusan tadi dia bilang, teman-teman, bahwasanya hadis itu adalah kitab yang menjelaskan. Orang-orang seperti inilah yang saya katakan adalah pendusta. Di dalam Al-Quran, Bang, kitab yang memberi penjelasan itu Al-Quran, Bang. Kok Anda fitnah bahwa kitab yang memberi penjelasan itu adalah hadis Bukhari, hadis Muslim? Mengapa Anda fitnah Al-Quran dengan mengatakan bahwa bukan Quran kitab penjelas, malah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Sungguh Anda ini termasuk orang-orang yang pendusta dan Anda akan dikirim ke laut yang berwarna biru. Silakan open mic dulu. Mic-nya open mic dulu, open mic. Gini, Abang sekarang Aduh, jangan di-mute, Faith. Dibuka dulu, Bang. Ya, silakan. Udah. Oke, sorry. Nah, kita umat Islam mempercayai hadis itu juga wahyu sebagai penjelas dari Al-Quran yang mana ayatnya? Ayatnya
yang tadi wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, Bang, menurut Al-Quran kitab penjelas itu Quran atau apa? Al-Quran itu kitab penjelas nggak menurut Al-Quran sendiri? lah kan ayat Al-Quran ba'duhu mutasabihat juga, Bang. Ya Tuhan, mengapa sih abang nggak percaya dengan Al-Quran, Bang? Saya percaya ini Al-Quran. non-muslim loh, Bang. Kadang Anda hukum-hukum muslim di tapi dalam Anda tidak Al-Quran itu- percaya, Bang, dengan Quran. Quran bilang bahwa Quran itu kitab yang memberi penjelasan, yang memberi petunjuk. Ya, Kok Anda malah bilang bukan Quran yang kitab memberi penjelasan? kadang, Malah Bang. kitab Sahih Muslim, malah kitab Sahih Bukhari. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat. Bang, dengerin dulu, Bang. Kadang di dalam Al-Quran itu penjelasannya itu mujmal. Mana Secara dalilnya? umum. Mana dalilnya? Ya contohnya tadi puasa. Tadi puasa itu kan mujmal. Nah, Mana dalilnya bahwa puasa itu mujmal? Bang, abang nggak bisa loh menjadikan pendapat terhadap Al-Quran sebagai dalil. Yang abang gunakan sebagai dalil itu Al-Quran itu sendiri, bukan pendapat orang terhadap Al-Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mana di situ dikatakan bahwa itu mujmal? Mana? Bang, pahami kata mujmal dalam bahasa Arab artinya umum. Oke? Mana di situ dikatakan bahwa itu umum? Mana? Mujmal, umum. Iya, mana Ini dalam disebutkan bahwa itu dalam umum? bahasa Arab artinya umum. Aduh, Sedangkan di sini aduh. udah jelas puasa itu sini umum. Mana Kutiba ayatnya? alaikumusiyam. Mana ayatnya yang bilang? Mana ayatnya yang bilang bahwa puasa itu umum? Mana? Ini puasa nih, puasa. Nah, Aduh. kaifiyah puasa itu dijelaskan dari hadis gitu. Oke, jadi menurut Anda Al-Quran bukan kitab penjelas? Nah, Al-Quran itu menjelaskan juga, tapi terkadang mujmal, Bang, secara umum. Oh, berarti penjelasan Al-Quran lebih jelek ketimbang penjelasan hadis? Loh, siapa bilang lebih jelek? Loh, Nggak ada buktinya saya Anda bilang- bilang bahwa hadis yang menjelaskan Apa bukan saya Quran. bilang lebih jelek, Aduh, Bang? gimana sih Anda ini? Anda mau bilang, Gimana, Bang, Bang? Anda mau promosi bahwa kitab hadis itu penjelasannya lebih rinci. Siapa Kitab yang Sahih Muslim promosi itu penjelasannya ini lebih adalah baik ketimbang Al-Quran. Islam. Kalau Sungguh Anda Anda percaya termasuk ini, orang-orang nggak yang mungkin tega nyampe. memfitnah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran tidak lebih jelas daripada hadis. Dan Anda termasuk orang-orang yang rugi. Loh, Sulit. Bang, Abang abang tidak jujur. mempercayai hadis. Abangku dengarkan. Abang Jujur aja dalam nggak hatimu yang paling mempercayai dalam. hadis. Bang, Gimana saya mau jelasin? Bang, jujur, Anda Ada jujur. Orang yang tidak Oke. mempercayai hadis. Baik, sekarang saya tanya sama Anda. Lebih jelas Quran atau lebih jelas hadis? Lah, dua-duanya jelas. Saya tanya, lebih jelas mana? Nah, kan saya bilang di dalam Al-Quran itu terkadang dibawa dengan kata mujmal. Nah, dijelaskan Berarti lebih jelas hadis? hadis. Iya. Berarti kitab hadis lebih jelas daripada kitab Quran? Loh, gimana sih? Lu gimana sih? Aduh, apa? Bang, berhentilah menipu dirimu sendiri. Loh, kok menipu sih? Anda yang menipu, Bang. Saya dukung Anda menjadi Oke, orang betul. yang mempercayai Al-Quran. Saya hargai Anda. Tapi Ya, kenapa saya juga Anda tidak mempercayai percaya hadis. dengan Sampai Al-Quran? mempercayai hadis nggak? Inilah teman-teman Itu ya. termasuk kewajiban Korban kami, dari Islam orang-orang mempercayai yang hadis. lebih percaya katanya ketimbang percaya kepada Al-Quran itu sendiri. Jikalau Anda termasuk orang-orang yang percaya kepada Al-Quran, maka Al-Quran berkata, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya. Apa itu kitab-kitab sebelumnya? Salah satunya adalah Injil. Tapi Anda karena sudah alergi mendengar Injil, akhirnya Anda berputar-putar seperti gangsingan. Bah, di dalam agama kita itu juga yang ada yang namanya nasih wa mansuh, dihapus. Hukum sebelumnya itu juga dihapus dengan Oke, Al-Quran. mana yang manasik dan mansuk ayat untuk percaya kepada Injil? Jadi hadis, Bang. Udahlah, Saya gini aja, percaya Bang. hadis ya. Bentar, saya percaya hadis ya. Ini lafadz arti dari hadis saja ya, saya kutip. Tidaklah seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, mereka yang mendengar perkataanku aku diutus dan mereka tidak beriman, berarti mereka ya apa? Masuk neraka gitu. Mana ayatnya dalam Nah, itu Al-Quran? udah jelas itu hadis. Enggak, Saya ayatnya bilang dalam Quran mana? Loh,
Kan hukum Islam kita Al-Quran Sunnah. Aduh. Gimana saya Makasih gimana Bang. saya Makasih mau Bang. berdebat sama Bang Teti. Kak Teti, makasih Kak Teti. Dengarkan. Bang, dengarkan. Sampai, Bang. Oke, udah gantian ya. Beda. Nah, Gantian ya. kita berpikir Anda berdebat dengan orang Islam, berarti Anda masuk ke ranah Islam. Pahami dengan agama Islam, Bang. Baik. Oke. Sudah gantian ya. Terima Oke. kasih. Semua saya biar nggak terganggu acara saya. Yang kasih gift, saya ucapkan terima kasih. Walaupun saya nggak balas, saya ucapkan terima kasih. Karena kalau saya ngucapin terima kasih terus nanti agak mengganggu. Gini, terima kasih ya. Gini, Bang, dengarkan. Oke. Al-Quran mengatakan bahwasanya Anda disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, betul? Iya. Oke. Tapi Anda ngotot dan ngeyel supaya umat muslim percaya kepada kitab sesudah Al-Quran, betul? Loh, keimanan kepada Al-Quran kitab sebelum Al-Quran itu memang harus. Oke, mana keimanan kepada kitab sesudah Al-Quran? Ayatnya. Maksudnya gimana? Ayat yang bilang, ini kan ayatnya dibilang nih, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Mana ayat yang bilang berimanlah kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Mana? Loh, kan terus. Ayat Bang, yang gue minta ayat mana? Hah? Ayatnya mana? Nggak ada ayatnya, Bang. Jadi, nah, kalau tidak ada, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Mempercayai yang namanya Rasul, Nabi dan Rasul. Rasul itu datang dengan membawa syariat baru yang Oke, sebentar, sekarang saya tanya. Yang dibawa oleh Muhammad itu betulkah Al-Quran? Ya, betul Al-Quran. Kalau Muhammad mengajarkan Anda Al-Quran, kenapa Anda memfitnah Muhammad dengan mengatakan bahwa Muhammad mengajarkan selain Al-Quran? Berarti Anda menyamakan antara Al-Quran dengan hadis. Loh, Anda membuat fitnah dengan mengatakan Muhammad mengajarkan selain daripada Al-Quran. Apa yang diajarkan Muhammad selain Al-Quran? Yaitu kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Muhammad mengajarkan selain Al-Quran? Ya, hadis tadi itu. Berarti Anda mempercayai bahwa Muhammad mengatakan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Pening dia kan, tuh kan, pening sendiri. Aduh, sungguh Anda ini termasuk orang-orang yang lucu. Loh, hadis itu penjelasan dari Al-Quran, Bang. Mana ayatnya? Yang bilang bahwa kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari itu penjelasan dari Al-Quran. Surat berapa, ayat berapa? Yo, God. Ya itu, wa ukhoru mutasabihat tadi itu. Pusing dia kawan-kawan. Mutasabihat sudah dibilang hanya Allah. Silakan Bang, sampai ketemu. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik. Ya, Coba tanpa ada hujat-hujatan. Tidak boleh mengujar kebencian. Tetap ingat kita saudara sebangsa walaupun kita berbeda jauh dalam akidah. Saya Kristen, Anda Islam. Kembali ke tema sekarang, Bang. Betulkah umat Islam disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran? Masih di mute, Bang. Tolong di unmute dulu. Yang jadi pertanyaan, apakah ada kitab setelah Al-Quran? Banyak. Salah satunya adalah kitab fikih, kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari. Itu bukan kitab. Jadi Sahih Bukhari bukan kitab. Anda paham nggak perbedaan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sama hukum-hukum atau dasar-dasar kehidupan yang diambil hukumnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran? Baik, saya kasih contoh. Kita kasih contoh. Anda ingin mengatakan kita bicara by data ya. Kita bicara by data ya. Baik. Anda mengatakan bahwasanya hadis-hadis itu adalah berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran, betul? Betul. Baik, pertanyaan saya, apakah Anda tahu bahwa hadis mengatakan bahwasanya umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad berumur 6 tahun dan berumah tangga dengan Muhammad berumur 9 tahun? Anda bisa sebutkan hadisnya atau Al-Qurannya? Anda tidak tahu hadis itu? Enggak, saya mau data Anda. Coba Anda sebutkan datanya dulu. Sebentar, saya tanya dulu. Apakah Anda tidak tahu adanya hadis itu?
saya tanya dulu sama Anda, kan tadi Anda setiap berdebat Anda selalu bertanya suratnya atau hadisnya. Baik. Nah, saya tanya Sebelum dulu, saya tunjukkan, hadisnya yang mana? Ya. baik, sebelum saya tunjukkan, saya mau konfirmasi dulu. Apakah Anda selama ini jadi orang Islam, Anda tidak tahu bahwa ada hadis itu? Enggak, saya tanya dulu. Makanya gini. Enggak. Anda kan tadi setiap orang mengeluarkan statement pasti Anda tanya betul, saya tunjukkan. Saya tanya lagi sama Anda. Jadi Anda kalau berstatement itu harus berdasarkan apa yang Anda bicarakan. Betul. Anda bicara tentang Aisyah, ya. Anda tunjukkan dulu hadisnya. Baik. Baik, saya akan tunjukkan. Hadis itu ada hadis dhaif, ya. Ini udah mulai nih. Dia mau mendoif-doifkan. Bang, abang kan tanya sama saya, di mana itu tertulis? Saya bilang, waduh, abang ngomongnya banyak nih, boros. Saya udah nunggu lo tadi. Kalau tidak paham tentang Islam, karena begini, belajar tentang Islam kalau cuma 12 tahun itu nggak dapat apa-apa. Ya, Bang, jangan curhat. Bang, ya jangan curhat. Anda mesti paham, ya. Hadis itu terbagi beberapa bagian. Ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ya. Nggak bisa Anda semua sama ratakan. Oh, berarti kitabnya, sebentar Bang. Berarti kitabnya bukan kitab Sahih Muslim, bukan kitab Sahih Bukhari, tapi kitab setengah sahih, setengah dhaif gitu. Anda paham nggak? Nah, ini. Namanya judul, Bang. Judul kitabnya saja udah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kok Anda tega mengatakan sekarang bahwa itu berisi dhaif? Saya kasih paham sama Anda, ya. Al-Quran itu wahyu dari Allah, ya. Bang, jangan lari kemana-mana. Ada hadis itu terbagi, ya. Hadis yang berasal dari Allah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu disebut hadis qudsi, ya. Itu disebut hadis qudsi. Ya udah, kita bahas Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Al-Quran. Abang udah selesai ngomongnya, biar gantian. Abang udah selesai ngomongnya? Ya. Udah, sekarang saya tanya sama Anda. Betul tidak judul bukunya saja kudah kitab Sahih Bukhari, betul tidak? Isinya apa? Oke, bentar Bang, kitabnya aja judulnya udah Sahih Bukhari Bang, kok Anda bilang dhaif? Saya tanya sama Anda, Sahih Bukhari ini siapa? Berarti Anda mau jelek-jelekan Bukhari? Bukhari ini perawi daripada hadis-hadisnya Nabi. Berarti dia meriwayatkan hal yang palsu. Di situ aja enggak, sebentar saya tanya sama Anda. Berarti dia meriwayatkan hal yang palsu. Bukan meriwayatkan. Oke, saya tanya sama Anda. Bagaimana tentang riwayat yang mengatakan bahwa Aisyah dinikahi umur 6 tahun dan berumah tangga umur 9 tahun? Enggak, Anda ini tidak paham. Enggak, saya tanya dulu, Bang dengarkan. Bang, tolong ini saya host. Tolong hargai saya sebagai host. Anda tadi sudah ngomong panjang lebar, saya biarkan. Pertanyaannya biar kita nggak debat kusir. Apakah hadis di dalam Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad berumur 6 tahun dan berumah tangga berumur 9 tahun, apakah itu palsu? Anda yakin itu Sahih Bukhari? Saya tunjukkan datanya loh. Baik, saya tanya sama Anda. Saya tunjukkan datanya sama Anda. Kalau statement Anda benar bahwa hadis tersebut adalah Sahihul Bukhari, tapi kenyataannya tidak, Anda saya tuntut, ya. Silakan. Saya bisa tunjukkan itu di dalam Sahih Muslim ataupun di dalam Sahih Bukhari. Coba tunjukkan. Baik, saya tunjukkan ya. Sebentar, saya tunjukkan. Saya mau langsung lihat kitabnya. Oh, gini aja. Saya butuh teman untuk semacam moderator. Sebentar. Sebentar. Ya, saya tunjukkan. Tolong satu teman yang ahli ini menunjukkan layar supaya saya bisa dibantu. Saya minta Fit aja ya. Fit, saya minta tolong Fit tampilkan hadisnya yang mengatakan bahwa ini, tolong. Karena kalau saya dua perangkat nggak bisa, saya harus lari ke sana lari ke sini. Iya. Apa Bang? Tentang hadis umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad dan hidup berumah tangga dengan Muhammad. Itu hadis apa tuh? Dicek aja di dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, silakan. Atau salah satu di antara itu.
Bentar ya. Hadisnya ya? Ya, Bang Megan biasanya yang pegang-pegang itu hadis. Ini bentar ya. Sabar ya teman-teman ya, bersabar ya. Dia minta dalil, kita jangan seperti mereka. Disuruh nunjukin dalil, muter ke sana kemari. Kita kalau disuruh nunjukin dalil, kita kasih. Justru saya berdebat mengikuti apa yang Anda Iya, iya Bang, sabar. Kita lagi nunjukkan. Ini teman saya, saudara saya seiman sedang menunjukkan hadisnya. Sabar. Sabar. Tidak bisa membedakan antara hadis qudsi. Ini bentar antara saya buka wahyu. dulu Itu Bukhari Anda tidak bisa, 4738 bentar ya. Tidak bisa membedakan. 4738. Ini saya buka dulu ya, bentar. Teman-teman, ini saya kan sudah pakai HP baru. Jadi hadis-hadis, tulisan-tulisan, background-background itu ada di HP lama. Belum saya transfer ke HP baru. Tazawwazani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitta. Itu kan yang Anda maksud? Coba terjemahkan, Bang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berumur 6 tahun dan hidup bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Ya, sudah ketemu, Bang? Ya, enggak, saya udah pegang datanya. Dari tadi pun sebelum Anda mencari di Google ini, saya sudah ada. Ya, saya tanya, apakah di situ palsu? Kalaupun memang ini rawahyu. Bang, saya tanya, apakah itu palsu? Jangan berbelit. Apakah itu palsu? Kalau saya tidak berkata palsu gimana? Berarti hadis itu asli. Kayak kalau asli gimana? Pertanyaan saya, apakah Anda setuju bahwa seorang Muhammad pernah melakukan perbuatan menikahi anak di bawah umur? Apakah ada hukumnya? Baik, sekarang saya tanya sama Anda, apakah itu benar? Anda tidak bisa menghukumi seseorang di zaman sekarang sama di zaman dulu. Oke, Anda setuju bahwa Muhammad itu sebagai suri toladan? Saya setuju. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Berarti kalau itu dilakukan baik? Apakah, saya tanya sama Anda ya, Bang, pertanyaan saya belum Anda jawab. Apakah menikahi anak di bawah umur itu baik sekarang? Anda paham nggak perbedaan hukum? Apakah nggak yang saya tanya hukum dulu? Ada nggak hukum ya yang melarang menikahi anak di bawah umur? Bukan itu yang saya maksud. Anda tadi sudah mengatakan bahwa Muhammad itu suri toladan sepanjang masa. Bukan hanya zaman dulu saja, tapi zaman sekarang juga. Betul? Tidak semua yang dilakukan. Berarti Anda mau bilang bahwa Muhammad tidak lagi pantas dicontoh. Anda mau bilang bahwa Muhammad tidak pantas lagi dicontoh? Bisa nggak Anda sebutkan saya apa yang Anda tadi sebutkan itu? Oke, teman-teman ya, ini orang sudah ngawurnya minta ampun ya. Oke, temanya apa, ini dibahas apa guys ya. Oke teman-teman, jadi Bang Joel harus sudahi dulu ya, lari dia deh, betul ya Bang San ya, lari dia memang sudah ya. Oke, karena dia sudah lari kawan-kawan, kita akhiri dulu ya kawan-kawan ya. Kita jumpa lagi esok ya dengan tayangan berikutnya, ya dan kiranya tayangan dari Bang Joel ini bisa membuat kita belajar ya guys ya, bahwa mereka itu kalau ditanya, aduh limpungan ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Terima kasih para admin yang membantu Bang Joel ya. God bless you. Salam dari Bang Joel. Tuhan memberkati kita. God bless you guys.